Yo, welcome back to channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama bro, di sini saya mengambil dari Saudi Arabia sendiri antara Neom melawan Al Ittihad. Untuk pertandingan kedua, di sini saya masih mengambil dari Liga Saudi Arabia antara Al Kholod melawan Al Hilal. Untuk pertandingan ketiga, di sini saya masih mengambil dari negara Saudi Arabia antara Al Sabab melawan Al Qasid. Nah, untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil lagi dari Liga Afrika antara Gabon melawan Ivory Coast. Dan untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya mengambil dari Liga Afrika sendiri antara Mozambique melawan Cameroon. Oke bro, itu untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Oh sabar bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Neom melawan Al Ittihad. Di sini saya akan menyampaikan misakir pertandingan antara kedua tim. Untuk Neom sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Al Ittihad sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Kita masuk ke peringkat klasmen antara kedua tim. Untuk Neom sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-7. Sedangkan Al Ittihad sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-6. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Al Ittihad sendiri. Kita bisa lihat dari mesakir pertandingan maupun peringkat poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Neom melawan Al Ittihad. Di sini bro, badan atas angka 1/4 dan angka setengah. Untuk overundernya di sini badan atas angka 3/4 dan angka 3. Saran saya bro, di sini untuk mengambil pur setengah dari Al Ittihad sendiri, dan untuk overundernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3/4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Al Ittihad sendiri. Oke bro, itu prediksi saya untuk pertandingan Neom melawan Al Ittihad. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Al Kholod melawan Al Hilal. Di sini saya akan menyampaikan mesakir pertandingan antara kedua tim. Untuk Al Kholod sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 hasil kekalahan. Sedangkan Al Hilal sendiri di sini mampu mendapatkan 5 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya sendiri. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Al Hilal sendiri. Kita bisa lihat dari mesakir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk game to head antara Al Kholod melawan Al Hilal. Oke bro, kita masuk game to head antara Al Kholod melawan Al Hilal. Di sini bro, untuk Al Kholod sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas mesakir pertandingannya melawan Al Hilal. Sedangkan Al Hilal sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 2 selakir pertandingannya melawan Al Kholod. Dan kita masuk ke peringkat klasmen antara kedua tim. Untuk Al Kholod sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-13, sedangkan Al Hilal sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-3. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Al Hilal sendiri. Kita bisa lihat dari rate maupun peringkat poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Al Kholod melawan Al Hilal. Di sini bro, badan atas angka 1/3/4. Dan untuk overundernya di sini badan atas angka 3/3/4. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur 1/3/4 dari Al Hilal sendiri. Dan untuk overundernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3/3/4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 0-3 yang akan dimenangkan oleh Al Hilal sendiri. Oke bro, itulah prediksi saya untuk pertandingan Al Kholod melawan Al Hilal. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Al Sabab melawan Al Qasid. Di sini saya akan menyampaikan mesakir pertandingan antara kedua tim. Untuk Al Sabab sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 3 hasil seimbang dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Al Qasid sendiri di sini mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Al Qasid sendiri. Kita bisa lihat dari mesakir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk game to head antara Al Sabab melawan Al Qasid. Oke bro, kita masuk game to head antara Al Sabab melawan Al Qasid. Di sini bro, untuk Al Sabab sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Al Qasid. Sedangkan Al Qasid sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Al Sabab. Dan untuk 1 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim.
Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Al-Sabab sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-14. Sedangkan Alcocia sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-5. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Alcocia sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Al-Sabab melawan Alcocia. Di sini bro, bandar dengan angka 1 dan angka 3/4. Untuk over-undernya di sini bandar dengan angka 2/4 dan angka 2,5. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur 3/4 dari Alcocia sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Alcocia sendiri. Oke bro, itu prediksi saya untuk pertandingan Al-Sabab melawan Alcocia. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Gabon melawan Ivory Coast. Di sini saya akan menyampaikan ini akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Gabon sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Ivory Coast sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Ivory Coast sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Gabon melawan Ivory. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Gabon melawan Ivory. Di sini bro, untuk Gabon sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 4 hasil akhir pertandingannya melawan Ivory. Sedangkan Ivory sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya melawan Gabon. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Gabon sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat keempat. Sedangkan Ivory Coast sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Ivory Coast sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Gabon melawan Ivory Coast. Di sini tuh Bandot ada angka 1 dan angka 1,34. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2,4 dan angka 2. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur 1 dari Ivory Coast sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Ivory Coast sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Gabon melawan Ivory Coast. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima atau pertandingan terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Mozambique melawan Cameroon. Di sini saya akan menyampaikan akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Mozambique sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Cameroon sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Cameroon sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Mozambique melawan Cameroon. Oke bro, kita masuk head-to-head antara Mozambique melawan Cameroon. Di sini bro, untuk Mozambique sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 4 hasil akhir pertandingannya melawan Cameroon. Sedangkan Cameroon sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 4 hasil akhir pertandingannya melawan Mozambique. Dan kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Mozambique sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ketiga, sedangkan Cameroon sendiri di sini mampu menduduki peringkat pertama. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Cameroon sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Mozambique melawan Cameroon. Di sini tuh Bandot dengan angka 3,4 dan angka 1. Untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2,4 dan angka 2. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur 1 dari Cameroon sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Cameroon sendiri. Oke bro, itu prediksi saya untuk pertandingan Mozambique melawan Cameroon. Oke, itu saja yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini udah bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun mix parlay-nya, boleh saya bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicapnya ataupun ngambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi-prediksi akurat lainnya, langsung aja bro join ya.
Join atau gabung ke dalam grup WA PP Predator. Untuk grup WA PP Predator akan dicantumkan di dalam kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilih kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf biasa kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator sendiri, salam Predator.